Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hainuddin selaku pembimbing mata kuliah praktek ibadah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga hari kiamat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurban, syarat hewan kurban, tata cara kurban, dan hikmah dari berkurban. Yang pertama adalah pengertian kurban. Berdasarkan etimologi bahasa Arab, kurban berasal dari kata qoriba yaqrabu kurban, yang artinya dekat. Jadi, secara istilah, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan. Hewan yang disembelih merupakan hewan ternak, yaitu sapi, kambing, domba, dan unta. Biasanya, proses penyembelihan dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan Hari Raya Haji atau Idul Adha. Sama seperti ibadah lainnya, mulai dari pemilihan hewan, siapa yang berkurban, bagaimana cara penyembelihan yang sesuai, hingga siapa yang berhak menerima kurban telah diatur dalam syariat. Ibadah kurban sendiri hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa sunnah muakkad harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berkurban. Sedangkan bagi yang tidak, hukum kurban adalah sunnah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum kurban bagi mereka yang mampu dan sedang tidak dalam keadaan berpergian, hukumnya adalah wajib. Secara tidak langsung Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban melalui surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pada penggalan ayat Al-Quran di atas, Allah mengisyaratkan bahwa selain sholat, umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Dalam hal ini, penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Selain surat Al-Kautsar, pembahasan tentang kurban saat Idul Adha juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya adalah sebagai berikut. Artinya adalah, dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk atau patuh pada Allah. Adapun syarat hewan kurban adalah hewan kurban memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ibadah kurban lebih sempurna atau lebih afdol. Yang pertama, jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan domba. Bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Yang kedua, usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat.
Usia hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk usia 6 tahun. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Yang ketiga, sehat tanpa cacat. Rasulullah merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Yang pertama adalah jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihan hewan kurban yang sehat. Yang keempat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan barang milik orang lain. Kemudian, pada waktu yang telah ditentukan syariat, menurut Ibnu Rus dari mazhab Maliki, didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha, dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat yang tajam. Namun alat ini tidak boleh berupa kuku ataupun tulang. Contohnya di sini saya menggunakan pisau. Seperti ini. Pisau yang digunakan haruslah pisau yang tajam, tidak boleh yang tumpul. Karena kalau kita menggunakan pisau yang tumpul dapat menyakiti hewan yang akan dikurbankan. Kemudian kita juga tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk mengasah pisau di depan hewan yang akan dikurbankan. Karena dapat menyebabkan hewan tersebut menjadi takut, panik, bahkan menjadi stres. Selanjutnya, binatang yang akan disembelih direbahkan menghadap kiblat. Begitu juga orang yang menyembelih juga harus menghadap kiblat. Selanjutnya, saat menyembelih kita harus atau dianjurkan untuk membaca basmalah, membaca takbir sebanyak 3 kali dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menutup mata hewan kurban dan mempercepat proses penyembelihan hewan kurban. Nah, kita juga tidak boleh setelah menyembelih terus mengangkat pisau, tidak boleh, harus langsung paling banyak sampai 3 kali. Dan penyembelih juga harus memastikan terpotongnya saluran pernafasan, saluran nadi, dan kerongkongan. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelumnya kita harus agak menengokkan kepala ke atas agar penyembelih mudah untuk memotong urat nadi, kerongkongan, dan saluran pernafasan hewan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu, si penyembelih harus memastikan terpotongnya tiga saluran, yaitu urat nadi, saluran pernafasan, dan kerongkongan. Setelah itu, jika hewan sudah benar-benar mati, maka si penyembelih dapat menguliti hewan tersebut dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima daging hewan kurban. Terima kasih. Selanjutnya adalah hikmah berkurban. Yang pertama,
Setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserahlah diri kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih.